Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pandu Pratama Putra Eksa dengan NIM 100113824292115. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah ergonomi, yaitu mengenai penjelasan dan bagaimana penggunaan reba dan kesimpulan akhirnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Oke, baiklah, kita sudah berada di tampilan Reba Employee Assessment Worksheet-nya, di mana kita akan melihat dulu. Di step pertama adalah kita akan menentukan bagian leher. Nah, untuk aturan skornya itu, jika posisinya tegak itu adalah 0 sampai 20 derajat. Jika skor sudutnya seperti itu, maka akan dikenakan skor sebesar 1. Jika menunduk atau lebih dari 20 derajat itu maka skornya adalah 2. Dan jika menengada itu skornya adalah 2. Dan juga ada tambahan jika twisted posisinya itu adalah +1 tambahannya. Jika side bending itu akan mendapatkan skor +1. Nah, dari gambar yang saya tampilkan ini bahwasanya terlihat leher menunduk lebih dari 20 derajat. Jadi dimana juga itu posisinya tidak miring ataupun juga berputar, maka skor untuk leher itu adalah 2. Terus yang kedua adalah menentukan posisi batang badan, di mana skornya sendiri itu adalah jika tegak itu adalah skornya 1. Jika membungkuk 0 sampai 20 derajat maka skornya adalah 2. Jika membungkuk 20 sampai 60 derajat maka itu skornya adalah 3. Dan jika membungkuk lebih dari 60 derajat maka skornya adalah 4. Tambahan juga jika posisinya twisted itu akan mendapatkan +1. Jika side bending itu akan mendapatkan juga +1. Nah, dari gambar ini terlihat batang tubuh itu membungkuk lebih dari 60 derajat dan juga posisinya juga tidak miring. Jadi untuk skor batang tubuhnya itu adalah 4. Yang ketiga adalah menentukan posisi kaki, di mana pada gambar ini terlihat satu kaki itu adalah menopang lebih banyak karena berat badan itu berpindah ke salah satu sisi. Jadi untuk skornya sendiri itu adalah 3 untuk skor pada bagian kaki. Nah, baik, step keempat itu kita akan menggabungkan skor dari perhitungan leher, kaki, dan juga bagian batang badan. Nah, untuk leher tadi kita dapatkan 2, dan untuk di trunk itu kita dapatkan 4, dan di kaki itu kita mendapatkan 3. Jadi untuk mendapatkan skor itu adalah kita bakal tarik garis dari sini, leg ke bawah dan trunk posterior ke samping, dan titik tengahnya itu adalah di skor 7. Jadi untuk untuk di step 4 untuk postur skornya itu kita dapatkan di angka 7. Terus kita juga akan tambahkan skor beban. Di sini juga untuk beban kurang dari 11 lbs itu adalah skornya adalah 0. Jika 11 sampai 22 maka skornya itu adalah +1. Jika 22 lbs itu maka skornya adalah +2. Lebih dari 22 ya. Jika ada tambahan shock atau hentakan itu akan bertambah +1. Nah, karena di sini postur tidak memegang beban berat, maka skornya adalah 0. Jadi untuk postur skor A ditambah dengan tambahan beban adalah 7 tambah 0. Jadi hasilnya tetap adalah 7. Begitu. Lanjut ke bagian B, kita akan menganalisis bagian lengan dan pergelangan, di mana step ketujuh ini seperti pada gambar itu lengan itu terlihat lengan atas itu terlihat naik sebesar 60 derajat. Jadi untuk skor upper arm-nya itu kita dapatkan di angka 3. Jadi skornya adalah 3. Untuk step ke-8 itu kita akan melihat posisi lengan bawah atau lower arm. Untuk dari gambar yang saya tampilkan ini terlihat sudut siku-sikunya itu kurang dari 60 derajat, maka skor lower arm-nya itu adalah 2. Di step 9 itu adalah kita akan melihat posisi pergelangan tangan atau wrist, di mana dari gambar yang setelah saya tampilkan juga ini untuk pergelangannya itu terlihat netral. Jadi untuk skor wrist-nya adalah 1.
Nah, untuk step 10 kita akan melihat atau menggabungkan skor upper arm ditambah skor lower arm dan juga skor wrist. Dimana untuk upper arm sendiri tadi udah kita dapatkan 3, dan untuk lower armnya adalah 2 dan juga wristnya adalah 1. Jadi untuk mendapatkan hasil pada postur skor pada postur B ini, kita akan tarik garis seperti tadi. Untuk upper armnya aja arm 3, kita bulatin dan kita tarik ke sini, dan untuk lower armnya itu terdapat 2, berarti pada bagian ini, dan untuk wrist score-nya itu adalah 1, kita tarik, dan titik tengahnya adalah di 4. Jadi untuk postur skor B itu adalah 4. Nah, dimana juga kita akan tambahkan coupling score, dimana jika di penjelasan ini, jika good itu sama dengan skornya adalah 0, jika fair itu sama dengan +1, dan jika poor itu adalah +2, dan jika unacceptable itu skornya adalah 3. Nah, dari aktivitas terlihat bahwasanya pegangan tangan itu masih baik tapi tidak ideal, maka terdapat yang namanya itu coupling. Jadi untuk skornya itu adalah 1. Nah, kita akan tambahkan skor postur B ditambahkan dengan skor coupling. Jadi adalah 4 ditambah 1, maka hasilnya adalah 5. Di step ke 12 kita akan gabungkan skor A dan B pada tabel C. Nah, untuk skor A-nya sendiri itu adalah 7 dan untuk skor B-nya itu adalah 5. Nah, berdasarkan tabel B, tabel C itu adalah skornya 9, didapat dari, kita akan tarik tabel 5 yang kita dapatkan dari B tadi, dan juga ditambahkan dengan skor A yaitu 7, dengan hasil titik garis tengahnya itu adalah 9. Ya, untuk skor aktivitas sendiri itu terlihat jika mendapatkan +1 jika postur itu statis lebih dari 1 menit, dan +1 juga jika gerakan kecil berulang, dan mendapatkan skor +1 juga jika perubahan besar postur cepat. Nah, dalam kasus ini postur itu statis, jadi akan mendapatkan skor 1, dan gerakan kecil berulang atau scroll atau mengetik itu akan juga mendapatkan +1. Jadi aktivitasnya adalah 2 +2. Nah, untuk hasil akhirnya dilihat adalah untuk tabel C itu skornya adalah 9, dan untuk activity-nya itu adalah 2. Jadi 9 ditambah 2 itu adalah 11. Itu untuk penghitungannya. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dan penghitungan pada Reba Employees Assessment Worksheet. Untuk kesimpulannya sendiri itu terdapat bagian tubuh seperti neck atau leher itu skornya adalah 2, di mana itu adalah posisinya adalah menunduk lebih dari 20 derajat. Dan untuk posisi trunk atau badan itu skornya adalah 4, dan dia terlihat membungkuk lebih dari 60 derajat. Dan juga pada posisi kaki itu skornya adalah 3, di mana itu terlihat satu kaki menopang lebih besar dan tidak stabil. Untuk upper armnya itu terdapat skor 3, di mana terlihat terangkat sebanyak 45-90 derajat. Untuk lower armnya sendiri itu dengan skor 2, di mana sudut siku itu di luar posisi netral. Dan untuk wristnya sendiri atau pergelangannya itu terdapat skor 1, karena posisinya itu adalah netral. Untuk couplingnya telah mendapatkan +1, karena pegangannya itu cukup tidak ideal.
Dan untuk postur skor A itu dari tabel A tadi itu skornya adalah 7, dimana berdasarkan kombinasi neck, trunk, dan leg. Dan untuk postur skor B yang terdapat dari tabel B tadi itulah skornya adalah 4. Itu berdasarkan kombinasi upper, lower, dan juga wrist. Dan skor B total setelah coupling itu adalah 5 skornya, yaitu adalah didapatkan dari 4 plus 1 tadi. Nah, untuk tabel C score itu adalah dimana penambahan dari tabel A dan juga di tabel B itu terdapat untuk tabel C skornya itu adalah 9. Itu berdasarkan tabel penggabungan. Nah, untuk activity skornya sendiri itu adalah 2, dimana postur statis itu ditambah dengan gerakan berulang. Nah, untuk final reba skornya itu adalah 11, dimana itu jumlahnya adalah penambahan dari tabel C score yang ditambahkan dengan activity score. Jadi hasil akhirnya itu adalah 11. Nah, untuk interpretasinya sendiri itulah final rebanya itu adalah skornya kan adalah 11. Jadi berdasarkan tabel penilaian itu 11 ini termasuk kategori very high risk atau risiko sangat tinggi. Makanya postur kerja ini berpotensi besar menyebabkan gangguan muskuloskeletal, terutama pada leher, bahu, dan juga punggung bagian bawah. Untuk rekomendasinya sendiri, perbaikannya yaitu adalah 1. Kita dapat mengubah postur kerja sesegera mungkin dengan menegakkan punggung dan menjaga agar kepala tidak terlalu menunduk. Dan yang kedua, kita bisa menaikkan posisi objek kerja, misalnya ponsel atau meja, agar sejajar dengan pandangan mata. Dan yang ketiga adalah kita harus mengistirahatkan tubuh secara berkala, di mana kita akan melakukan peregangan leher dan punggung setiap 30 menit. Yang keempat itu, jika posisi ini dilakukan secara rutin, itu perlu intervensi ergonomi lebih lanjut atau penyesuaian workstation atau alat bantu. Dan juga kesimpulan utamanya pada video kali ini adalah berdasarkan hasil reba dengan skor akhirnya itu 11 atau very high risk, posisi kerja yang dianalisis itu harus segera diperbaiki untuk mencegah cedera otot dan tulang belakang. Oke, baiklah, sekian video penjelasan dari saya terkait penggunaan dan juga penghitungan reba. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.